Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan bacaan kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi lil atfal untuk anak-anak jilid kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini membahas tentang bagaimana caranya awal mula iblis menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pelajaran ketiga, fikratus syaitan, pemikiran setan. Wara'a syaitanu ayyad'uwan nasa ila ibadatil asnam. Berpendapatlah oleh setan akan bahwa mengajak ia akan manusia kepada menyembah patung. Jadi setan ini berpikir bagaimana caranya supaya manusia keturunan Nabi Adam yang tadinya menyembah Allah supaya sekarang menyembah patung. Kalau mereka menyembah patung fayadkhulun nar, maka masuklah mereka manusia ke dalam neraka, wala yadkhulul jannata abada, dan tidak akan pernah masuklah mereka ke dalam surga selama-lama. Karena setan memang sudah dijamin neraka oleh Allah. Dia bagaimana caranya memperbanyak pengikut supaya ada teman dalam neraka. Wakana syaitanu ya'rifu annallaha la yaghfiru syirka, dan adalah setan itu yang arifu, tahu betul ya bahwa sungguh Allah itu tidak akan mengampuni akan kesyirikan. Wa yaghfiru kulla syai'in idza arada, dan mengampuni hanya Allah akan segala sesuatu bila kepengen hanya Allah. Jadi setan tahu Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang berbuat syirik tanpa bertobat tidak akan diampuni oleh Allah. Allah mengampuni dosa lain tanpa bertobat sekalipun bagi orang yang Allah kehendaki tentunya. Tapi kalau syirik itu mesti ada taubatnya. Kalau nggak ada taubat, nggak diampuni. Begitulah janji Allah. Setan tahu itu. Karena itu dia berusaha bagaimana supaya manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Fa'arada syaitanu ayyad'uwahum ila syirki. Maka kepengenlah oleh setan bahwa mengajak ia akan mereka manusia, keturunan Adam semuanya kepada kesyirikan. Jadi setan pengen supaya manusia terjatuh ke dalam syirik. Kalau terjatuh ke dalam syirik, fala yadkhulul jannah abada, maka tidak akan masuklah mereka ke dalam surga selama-lama. Walakin kaifat tariqu ila dzalik, tetapi bagaimana itu cara kepada demikian? Setan berpikir bagaimana cara menyesatkan manusia supaya manusia berbuat syirik. Wan nasu ya'budunallah, sementara manusia itu semuanya menyembah oleh mereka akan Allah. Padahal ketika itu manusia masih soleh-soleh, taat-taat, semuanya menyembah Allah. Innahu law zahaba ilan nasi wa qala lahum, sungguhnya setan kalau pergi ia kepada manusia dan berkata ia bagi mereka. Andaikan setan menjelma menjadi manusia misalkan, kemudian dia datang kepada manusia yang menyembah Allah tersebut, dia berkata, wa'budul asnam, sembah oleh kalian akan patung-patung, wala ta'budullah, janganlah kalian menyembah Allah. Bila begini cara setan berdakwah mengajak orang kepada syirik, la syatamahun nas, sungguh mencelakannya setan oleh manusia, wa darabuhu, mereka akan memukul akannya setan. Pasti manusia ketika itu akan berontak, akan mengusir setan. Qalu, mereka akan berkata, ma'adallah, kami berlindung kepada Allah. Ma'aza ini maf'ul mutlak, amalnya mahdhuf, na'udzu ma'adallah, kami berlindung kepada Allah. Nusyriku bi rabbina, akankah kami menyekutukan dengan Tuhan kami? Na'budul asnam, akankah kami menyembah patung? Manusia pasti akan protes, enggak mungkin kami menyekutukan Allah, enggak mungkin kami menyembah patung. Innaka lasyaitanun rajim, sesungguhnya engkau pasti syaitan terkutuk. Innaka lasyaitanun khabith, sesungguhnya engkau itu pasti kau itu setan yang busuk, mengajak orang untuk menyekutukan Allah atau untuk menyembah berhala. Pasti begitu jawaban manusia, begitu perkiraan setan. Karena itu setan akan mencari cara lain untuk menyesatkan manusia. 4. Hailatus syaitan, ini trik setan. Trik setan, bagaimana cara setan menyesatkan orang terdahulu. Walakinna syaitana wajada baban yadkhulu minhu ila ru'usin nas. Tetapi setan itu wajada baban, mendapati ia akan satu pintu, yadkhulu minhu, yang akan masuk ia melalui pintu tersebut, ila ru'usin nas, kepada kepala-kepala manusia. Ya, kepala atau pemimpin manusia mungkin maksudnya. Setan memiliki cara tersendiri, lewat cara itu dia akan menggoda orang supaya orang berbuat syirik. Kita lihat. Kana rijalun yakhafunallah, adalah laki-laki dulu, ini rijalun, adalah laki-laki terdahulu. Dulu ada laki-laki orang-orang soleh yakhafunallah, mereka itu sangat takut kepada Allah. Wa ya'budunahu lailan wa nahara, mereka itu menyembah Allah malam dan siang. Wa yadhkurunahu dzikran katsira, mereka mengingat akannya Allah ingat yang banyak. Jadi zaman dulu itu memang ada tokoh-tokoh, rijal ini tokoh-tokoh yang sangat takut kepada Allah,
menyembah Allah siang dan malam, banyak berzikir kepada Allah. Wa kanu yuhibbunallah, adalah mereka itu mencintai oleh mereka akan Allah. Mereka sangat mencintai Allah. Wa kana Allah yuhibbuhum, adalah Allah itu mencintainya Allah akan mereka. Allah juga mencintai orang-orang soleh zaman dulu. Wa yastajibu lahum, mengabulkan ya Allah bagi mereka. Doa mereka dikabulkan oleh Allah. Wa kanan nas, adalah manusia itu yuhibbunahum, adalah manusia itu mereka sangat cinta kepada mereka laki-laki yang soleh. Wa yu'azzimunahu, mereka memuliakan akannya laki-laki yang soleh, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Wa kana syaitanu ya'rifu dzalika jayyidan, adalah syaitan itu tahu ia akan demikian, jayyidan sangat baik sekali pengetahuan syaitan. Jadi syaitan tahu betul bahwa ada tokoh-tokoh orang-orang soleh zaman dulu yang sangat dimuliakan oleh manusia, di mana tokoh tersebut sudah meninggal. Waqad mata haula'i wantakalu ila rahmatillah, dan sungguh telah meninggallah oleh mereka tokoh-tokoh tersebut, rijal, wantakalu, dan telah berpindahlah mereka ke rahmat Allah. Tokoh-tokoh yang doanya terkabul, orang soleh tersebut sekarang sudah meninggal, sementara mereka sangat dicintai oleh manusia. Ini dijadikan peluang oleh setan untuk menyesatkan manusia. Ketika itu zahaba syaitanu ilan nas, pergilah setan kepada manusia. Wa zakara haula'ir rijal, yang menyebutkan ianya setan akan mereka-mereka laki-laki. Jadi setan datang kepada manusia menceritakan atau mengingatkan kembali tentang orang-orang soleh yang sudah meninggal. Qala, berkata setan, kaifa kana fikum fulanun wa fulanun wa fulanun, bagaimana adalah pada kalian itu si fulan, dan si fulan. Bagaimana ulama fulan zaman dulu, bagaimana ulama fulan, disebutkan namanya satu-satu oleh setan untuk mengingatkan masyarakat ketika itu kepada ulamanya. Qalu, masyarakat semuanya berkata, subhanallah, maha suci Allah, rijalullah auliya'uhu, mereka semuanya itu rijalullah. Arti rijalullah, laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, yang soleh, auliya'uhu, mereka itu wali-walinya Allah. Ulaika idza da'u ajabahum, mereka itu apabila berdoa oleh mereka ajabahum, mengabulkan ianya Allah akan doa mereka. Wa idza sa'alu a'tahum, apabila meminta oleh mereka kepada Allah a'tahum, niscaya memberikan ianya Allah akan mereka. Orang-orang yang engkau sebutkan namanya itu luar biasa, itu semuanya waliullah, orang-orang yang soleh. Ketika mereka berdoa kepada Allah, doa mereka makbul. Nah, kami sangat cinta kepada mereka. Tentu begitu jawaban masyarakat. 5. Suwarus sholihin, gambar-gambar orang soleh. Mulai setan beraksi. Qala syaitan, berkatalah syaitan, kaifah huznukum alaihim, bagaimana itu kegundahan kamu kepada mereka? Apakah kalian gundah, rindu kepada mereka? Qalu syadidun, manusia menjawab, syadidun, kegundahan kami terhadap mereka itu sangat sekali, kami sangat gundah, kami sangat rindu kepada mereka. Nah ini, gundah. Wa qala, berkata setan, wa kaifa istiyaqukum ilahim, bagaimana itu kerinduanmu kepada mereka? Apakah kalian merindukan mereka? Orang-orang soleh tersebut, qalu, mereka berkata, azim, kerinduan kami kepada mereka itu sangat besar sekali. Qala, berkata ia setan, walimadza la tanduruna ilaihim kulla yaum, mengapa tidak kalian melihat kepada mereka orang soleh setiap hari? Kalau kalian rindu, kenapa enggak kalian lihat mereka setiap hari? Qalu, manusia ketika itu berkata, wa kaifas sabilu ila dzalik wa qad matu, bagaimana itu cara kepada demikian padahal mereka sudah meninggal? Bagaimana cara kami melihat mereka? Mereka kan sudah meninggal. Qala, berkata ianya setan, ya'malu lahum suwaran wanduru ilaiha kulla soba, buat oleh kalian untuk mereka akan gambar-gambar. Kalian kan masih ingat wajah-wajah mereka, kalian lukis saja gambar-gambar mereka. Wanduru ilaiha, dan lihatlah kalian kepadanya gambar kulla sobah, setiap pagi kalian lihat untuk memuaskan kerinduan kalian. Wa ajiban nasu bi ra'yi iblis, kagumlah manusia dengan pandangan iblis. Manusia kagum, iya juga ya katanya. Wasawwarus sholihin, dan menggambarlah oleh mereka akan orang-orang yang soleh. Mulai dari ketika itu orang-orang soleh sudah digambar. Dilukis. Wa kanu yanduruna ila hadhi suwari kulla yaum, adalah mereka manusia itu yang turun, mereka melihat, memperhatikan kepada ini gambar setiap hari mereka melihat gambar orang soleh. Wa idza ra'auha zakaru ulaika sholihin, dan apabila mereka melihat akannya gambar, zakaru, mereka mengingat akan mereka orang-orang yang soleh. Dengan melihat gambarnya mereka jadi teringat kepada orang-orang yang soleh. Kemudian
Yang keenam minaswari ilal tamasil, dari gambar berubah menjadi patung. Nah, tamasil itu arca-arca, patung. Nah, jadi ini judulnya minaswari, dari tadinya bermula dari gambar-gambar hanya lukisan, sekarang berubah menjadi pahatan-pahatan patung. Wantaqalu minaswari ilat tamasil, dan berpindahlah mereka dari menggambar-gambar doang kepada membuat patung. Akhirnya setiap orang soleh dibikinin patungnya. Wa amilu lis-solihina tamasila kasirah, membuat oleh mereka untuk setiap orang-orang yang soleh akan patung-patung yang banyak. Setiap orang soleh itu dibuat patungnya, wada'uha fi buyutihim, dan meletakkan oleh mereka akannya patung-patung tersebut fi buyutihim, di rumah-rumah mereka, wa fi masajidihim, dan di dalam masjid-masjid mereka. Masjid rumah penuh dengan patung orang saleh. Mereka belum menyembah patung, mereka masih menyembah Allah. Wa kanu ya'budunallah, dan adalah mereka itu mereka menyembah akannya Allah. La yusyrikuna bihi syai'a, tidak menyekutukan oleh mereka dengannya Allah akan suatu apapun. Jadi patung itu hanya sekedar untuk mengingatkan mereka kepada orang yang soleh. Mereka tidak menyembah patung, mereka masih tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'rifuna anna hadhihi tamathilu lis-shalihin, adalah mereka tahu bahwa sungguh ini itu patung-patung bagi orang soleh. Mereka tahu itu cuma patung orang soleh. Wa anna hadhihi hijaratun la tanfa'uhum wa la tadurruhum, bahwa sungguhnya ini patung-patung itu cuma batu, la tanfa'uhum, yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, wala tadurruhum, dan tidak pula bisa membahayakan mereka, wala tarzuquhum, tidak bisa memberi rezeki kepada mereka, walakinnahum kanu yatabarrakuna biha, tetapi mereka manusia itu yatabarrakun, mereka mengambil berkah dengannya patung-patung, wa yu'azzimunaha, mereka memuliakan patung tersebut, li'annaha, karena bahwasanya patung itu tamasilul sholihin, karena patung orang saleh. Jadi ketika mereka melihat patung itu patung orang soleh, mereka memuliakannya, tapi mereka tidak menyembahnya. Itu awal mula. Wa kasurat hadhihi tamasilu fihim, dan banyaklah ini patung pada mereka. Patung makin hari makin banyak. Wa kasurat ta'dhimuha, dan banyaklah oleh pemuliaan mereka terhadapnya patung-patung. Wa idza mata fihim rajulun salihun amilu lahu timsalan. Apabila matilah pada mereka oleh seseorang laki-laki yang soleh, amilu lahu, niscaya mereka buatkan untuknya seorang laki-laki yang soleh akan satu patung, wasammauhu, mereka namakan akannya patung bismihi, dengan namanya laki-laki soleh. Setiap ada seorang laki-laki yang soleh yang meninggal, dibuatkan satu patung, diberikan dengan nama orang soleh tersebut untuk mengingatkan mereka kepada orang soleh. Nah, kemudian lanjut. Minat tamasil ilal asnam, berubah dari arca-arca ilal asnam, kepada patung-patung yang disembah. Tadinya minat tamasil dari arca-arca, dari hanya arca-arca, patung-patung, ilal asnam, dirubah menjadi asnam, itu patung yang disembah. Nah, sama-sama patung, cuma tamasil tidak disembah, asnam ini disembah. Wa madha ulai, berlalulah mereka itu. Jadi kakek-kakek mereka, orang tua mereka ada yang meninggal, berlalulah masa. Wara'al auladu aba'ahum yatabarrakuna biha, melihat oleh anak-anak akan bapak mereka, hal keadaan bapak itu mengambil berkah mereka dengannya patung-patung. Nah, jadi anak-anak yang baru lahir, yang udah gede, melihat bapak-bapak mereka begitu dekatnya dengan patung, mereka mengambil berkah dengan patung. Wara'au aba'ahum yu'azzimunaha, mereka melihat bapak-bapak mereka memuliakan akannya patung, ta'ziman syadida, akan pemuliaan yang sangat, bagaimana mereka sangat menghormati patung-patung orang saleh tersebut. Wa kanu yarawnahum yuqabbiluna hadhihi tamasil, dan adalah mereka anak-anak itu yarawnahum, mereka melihat akan mereka orang-orang tua mereka, yuqabbilun, mereka mencium, mengecup akan ini patung, dikecup, ya, tanda sayang. Wayal masunaha, mereka menyentuh akannya patung-patung. Wayada'una indaha, mereka berdoa di dekatnya patung. Mereka berdoa kepada Allah tapi di dekat patung. Begitu dilihat oleh anak-anak mereka. Wa kanu yarawnahum yahfiduna ru'usahum. Yakhfidu adalah mereka anak-anak, yarawnahum, mereka melihat akan mereka orang tua mereka. Yakhfidun, mereka menundukkan akan kepala-kepala mereka, wa yarka'una indaha, ruku' mereka atau membongkok mereka di sisinya patung. Bagaimana anak-anak yang baru gede melihat bapak mereka kalau berada di dekat patung agak menundukkan kepala, tanda hormat, membongkokkan badan, tanda hormat. Fazadal abna'u 'alal aba, maka menambah oleh anak-anak di atas perilaku bapaknya.
Kalau bapaknya begitu, maka anaknya pun menambah lagi. Wasaru yasjuduna laha. Jadilah mereka anak-anak itu mereka sujud kepadanya patung. Tadinya nggak ada yang sujud kepada patung, anak-anak mereka malah sujud kepada patung. Wasaru yas'alunaha, jadilah mereka itu mereka minta kepadanya patung. Wa yazbahuna laha, mereka menyembelih untuknya patung. Akhirnya seiring berjalan waktu, manusia mulai meminta kepada patung, menyembelih untuk patung. Wa hakadha, dan demikianlah terus berjalannya waktu. Sarat hadhil asnamu aliha, jadilah ini patung-patung berhala itu menjadi Tuhan. Akhirnya patung-patung itu disembah. Qasaran nasu ya'budunaha, jadilah manusia itu semuanya mereka menyembah akannya patung. Kama kanu ya'budunallah min qablu, sebagaimana adalah mereka itu menyembah Allah sebelumnya. Kalau sebelumnya orang menyembah Allah, sekarang semuanya sudah menyembah patung. Wa kasurat hadhil alihatu fihim, dan makin banyaklah oleh ini Tuhan patung pada mereka. Hada waddun, bermula si ini itu si waddun, ini namanya waddun. Wa dzalika suwa, si ini namanya si suwa. Hada yagus, ini namanya yagus. Jadi sebenarnya ini nama orang saleh, Waddu, Suwa, Yagus. Cuma orang saleh yang dalam bentuk patung. Mereka menamakan patung dengan nama-nama orang saleh yang sudah meninggal. Wazalika Ya'uku, yang demikian itu namanya Ya'uk. Wahada Nasru, yang ini itu namanya Nasru. Begitulah proses terjadinya penyembahan berhala dari keturunan-keturunan Nabi Adam. Hingga nanti marahlah Allah Subhanahu wa taala di pelajaran ke-8. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.